Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat, diberkati, dilimpahi dengan segala hikmat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-317 yang kali ini akan mengangkat satu judul, Judi adalah lingkaran setan. Nah, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan mengangkat tema mengenai judi adalah lingkaran setan. Tuhan, kami mohon berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan firman di kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat satu pepatah lawas ya yang berkata easy come easy go ya. Sesuatu yang mudah didapat itu juga mudah akan perginya atau hilangnya. Nah, nas firman Tuhan kali ini berkata harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Memang ayat ini banyak digunakan untuk memberikan teguran bagi mereka yang suka berjudi. Ya. Banyak kali orang meminta kepada pastor atau pendeta, Pak Pendeta, tunjukkan kepada saya mana ayat firman yang berkata tidak boleh berjudi. Memang agak sulit ya mencari ayat Alkitab yang berkata tidak boleh berjudi. Tetapi ada begitu banyak ayat yang memang menuju ke sana. Seperti satu di antaranya ialah ayat ini. Ada juga ayat di dalam perjanjian baru yang berkata bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dan karena cinta akan uang itu orang rela melakukan apa saja. Ya, termasuk di dalamnya berjudi. Ada juga ayat-ayat yang secara tidak langsung memperingatkan kita, contohnya ketika kita mau membangun sebuah menara atau kita mau membangun sesuatu, maka kita harus duduk dulu menganggarkan, ya, membuat perhitungan, membuat anggaran supaya uang yang kita punya ini cukup membangun apa yang pengen kita bangun tadinya. Itu ada ayatnya, saudara ya. Saudara boleh baca di dalam perjanjian baru. Saya lupa tepatnya di mana, tetapi itu ada ayatnya. Bahwa setiap orang yang mau membangun sebuah menara maka ia harus duduk dulu untuk berhitung dan membuat anggaran supaya perhitungannya pas. Itu juga sebuah gambaran mengenai bahwa kita di dalam mengelola keuangan itu mesti bijak. Sementara berjudi itu atau gambling itu bukanlah sesuatu cara berpikir orang percaya yang benar. Karena gambling itu kan untung-untungan. High risk, resikonya tinggi. Mending kalau high risk high gain seperti investasi di dunia saham. Ya, yang kata orang judi, tapi enggak. Sebenarnya kalau saudara menghitung dengan benar, ya, melihat fundamental sebuah perusahaan dengan benar, maka saudara bisa percaya diri memegang sebuah emiten saham ya, dan berinvestasi di dalamnya. Ya, jadi saham itu bukanlah perjudian. Dunia saham itu berhitung, sama seperti kita kalau masuk dunia usaha, berwirausaha, itu juga ada perhitungan-perhitungan yang kita sangat hati-hati memperhitungkannya, saudara ya. Awal ketika saya mulai menjalankan usaha, saya pernah ngotot tanpa perhitungan. Nah, itu juga gambling. Saya nggak berhitung dengan benar-benar. Saya cuma yakin aja dalam pikiran saya dan menaruh dana yang besar. Ternyata salah. Saya mengalami kerugian, tapi nggak sampai bangkrut sih. Cuma ya memang sih yang namanya menjalankan satu
usaha itu memang menuju kesuksesan itu kita harus mengalami yang namanya kegagalan, kesalahan, ya. Tidak ada yang sempurna dalam perjalanan orang di dalam dunia usaha itu, tetapi kesalahan itu pun adalah bagian dari perjalanan kita. Karena dari kesalahan itu kita jadi berhati-hati ke depannya. Nah, seperti itu kita jadi menghitung dengan betul-betul, tidak lagi sembarangan seperti orang berjudi. Nah, kalau orang berjudi itu kan mereka cuma entahlah pakai prinsip apa ya. Ada orang yang berjudi dengan mendasari keyakinannya itu dari mimpi, bahwa aku bermimpi aku bakalan kaya, aku bermimpi bahwa aku akan dapat kesuksesan dari berjudi. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Saya ingat era perjudian di zaman dulu ya, SD-SB. Kata orang itu porkas. Itu juga orang menebak-nebak ekor ya, menebak-nebak angka ekor ya. Tapi sekarang setelah saya pikir-pikir ya, orang kan secara logika, orang kan memasukkan tebakan mereka, nomor itu ya, mulai dari 2 angka, 3 angka, sampai 4 angka. Orang kan memasukkan tebakan-tebakan mereka, ya, dikirim seperti itu. Sebenarnya yang keluar itu nantinya adalah nilai, adalah tebakan yang paling sedikit benarnya. Kalau saya melogikakannya sekarang ya. Jadi kalau orang memasukkan begitu banyak angka gitu ya, 2 angka, 3 angka, 4 angka, maka yang akan diloloskan nanti yang akan keluar di jam tertentu itu adalah yang paling sedikit dipilih orang, angka itu. Memang kenyataannya orang yang menebak angka misalnya 21 dan 21 itu keluar, dan semua orang yang menebak 21 keluar, saya yakin bahwa mereka itu hanya bagian kecil saja. Bandar tidak mungkin memikirkan yang namanya kerugiannya. Memang dulu itu difasilitasi oleh pemerintah juga, itu mengerikannya ya, perjudian. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan saya bersyukur bahkan sekarang judol atau judi online itu sudah mulai dilarang oleh pemerintah kita, saudara. Karena memang faktanya perjudian itu seperti lingkaran setan. Orang berjudi itu kan mereka pengen mendapatkan solusi instan, ya. Mereka pikir karena mereka pernah nyoba-nyoba di awal, nah itu memang logikanya juga yang harusnya kita pikirkan ialah cara sistem judi online itu memikat pemainnya ialah dengan mengizinkan saudara menang di awal. Dan ketika habit saudara mulai ketagihan, nah, ada orang yang ketika menang, pernah beberapa kali menang dan uangnya mulai berlipat ganda seperti itu. Dia mulai berpikir bahwa aku mau all in lah, aku mau taruh semua uangku. Dan ketika ia taruh uangnya semua, ternyata ludes. Ketika uangnya ludes, ia kalah, ia mulai berpikir lagi, aku harus membalas kekalahanku ini. Lalu ia mulai utang ke tempat lain, pinjam uang dari tempat lain. Nah, ini jadi lingkaran setan. Ini jadi lingkaran setan, saudaraku. Dia pinjam uang dari tempat lain untuk dipakai berjudi lagi. Karena dia punya keyakinan, kali ini aku pasti menang. Akhirnya ketika ia taruh lagi uang itu hasil daripada utang itu, ia kalah lagi. Sekarang pikirannya sudah mulai double yang dipikirinnya. Dia kalah judi, uangnya habis, dan sekarang dia harus mengembalikan uang orang dari mana lagi. Akhirnya dia pinjam lagi. Karena apa? Kenapa dia pinjam lagi? Karena semua harta yang ada di rumahnya yang berharga sudah dia jual-jualin. Nah, inilah yang namanya lingkaran setan, saudaraku. Sekali lagi, yang namanya judi online, apalagi yang zaman sekarang itu ya, bandar itu tidak mungkin mau kalah. Saya pikir orang-orang yang kuliahnya di bidang sistem informasi atau informatika bisa tahu yang bikin software yang
bikin aplikasi yang bisa bikin sebuah sistem di mana bandar itu nggak mungkin kalah. Ya, algoritmanya tidak akan mengizinkan bandar itu kalah. Bagi user yang baru, saudara diizinkan menang untuk membuat sebuah habit yang membuat saudara ketagihan berjudi. Saya banyak mengenal baik teman maupun keluarga yang terjebak dengan judul ini. Dan itu nilai utangnya itu nggak main-main, sampai puluhan juta. Nggak sesuai dengan gaji yang ia terima. Apalagi kalau judul itu dikombinasi dengan kebiasaan kita suka flexing. Itu jauh lebih mematikan lagi, saudaraku. Sudah hobi judul, pinjol, waduh, digabung lagi dengan suka flexing. Hancurlah kehidupan saudara, sudah jelas. Saya nggak paham dengan kehidupan orang seperti itu, yang tidak pernah bisa perhitungan. Akarnya itu tidak bisa mengelola keuangan itu dalam hikmat yang benar. Ya, saya pernah menjalani namanya pernikahan. Pernikahan zaman sekarang kan orang berlomba-lomba pengen flexing, pengen pamer. Gaji honorer, tapi pengen dirayain pernikahannya, diadakan pernikahannya sama seperti anak bupati, anak gubernur. Akhirnya pinjam uang kemana-mana, utang kemana-mana. Setelah menikah, bukan menikmati kebahagiaan pernikahan, malah menanggung utang. Penderitaan itu namanya. Lalu setelah berutang, mulai pengen cari solusi instan. Bagaimana caranya? Pinjam uang, pinjol. Uang dari pinjol bukan dipakai untuk apa, bukan dipakai untuk usaha, dipakai untuk yang benar, malah dipakai untuk judul. Pinjol dikombinasi dengan judul menjadi apa, saudara ya? Lingkaran setan itu namanya. Banyak orang menderita karena nggak perhitungan. Beberapa waktu kemarin kami sekeluarga liburan ke Pulau Jawa lah intinya. Kami ini di Kalimantan, saudaraku. Kami liburan Pulau Jawa. Lalu setelah selesai liburan, seperti biasa, mungkin sedikit flexing atau enggak juga sih sebenarnya. Membagikan kenangan-kenangan kami di sosial media, di Instagram, ini foto-foto perjalanan kita selama liburan. Kebanyakan adalah foto anak, foto kami sekeluarga. Lalu ada beberapa orang chat kepada saya. Ada yang chat bilang bahwa kita sukses lah. Ada yang minta lowongan kerja lah. Karena kita dinilai sepertinya bisa liburan, bisa jalan-jalan, berarti sedang banyak uang nih. Yang mereka nggak pernah tahu ialah, untuk kami bisa liburan seperti itu, kami sudah menyimpan atau menabung uang sedemikian lama demi membahagiakan anak kami. Jadi kebahagiaan yang saudara lihat hari ini itu adalah disiplin kami, mengekang diri dan keinginan kami untuk kami tabung demi kebahagiaan anak kami. Jadi apa yang saudara lihat itu adalah sesuatu yang patut kami nikmati tentunya. Jangan berpikir lantas bahwa kami sudah berhasil dan sebagainya. Puji Tuhan kalau dinilai seperti itu. Kebanyakan orang, kadangkala orang pinjam duit sama kita misalnya. Kita kelihatannya sudah berhasil sukses. Lalu orang datang pinjam uang. Boleh pinjam uang nggak? Lalu saya akan bilang, oh maaf kami nggak punya uang. Yang ada ini cukup bagi keluarga kami, bagi kebutuhan kami. Mungkin yang pinjam uang akan ketus dan berkata, pelit. Beberapa waktu kemudian, misalkan kami liburan sekeluarga. Yang tadinya yang pinjam uang pasti akan ngomel dalam hatinya. Katanya nggak punya uang. Tapi bisa liburan tuh. Tapi orang tidak pernah tahu. Seperti yang saya katakan tadi. Orang bisa liburan. Bisa jalan-jalan. Itu dia punya perhitungan dan pengelolaan uang yang ketat. Sampai dia bisa liburan seperti itu. Dan dia berhak untuk itu. Dia berhak untuk menikmati itu. Karena itu hasil keringatnya.
bukan karena pinjam uang di mana-mana tentunya, saudara ya. Jadi pahamilah mentalitas seperti itu, ya. Kalau sedikit-sedikit saudara cuma pengen cari orang-orang yang bisa saudara mintain tolong bantuannya dengan segala macam, berarti saudara mentalnya buruk. Milikilah mental punya rasa malu kalau berutang atau pinjam uang mana-mana, itu baru benar. Milikilah gengsi bahwa aku harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhanku. Kalau kebutuhanku nggak cukup, berarti harus ada yang dikorbankan. Apa itu? Mungkin gaya hidupku yang terlalu tinggi yang harus kukorbankan. Ya, yang tadinya suka flexing, ya mulailah kurangi flexingmu. Mulai sesuaikanlah gayamu dengan isi dompetmu, kata orang. Kalau saudara flexing nggak ditakar-takar, wah itu berbahaya. Sedikit-sedikit, kata orang tuh FOMO, fear of missing out, nggak mau ketinggalan tren. Ya, apa-apa teman tongkrongan, teman jalan, semuanya pakai HP iPhone yang terbaru, saudara nggak mau kalah. Ada HP iPhone, saudara berusaha untuk beli. Akhirnya utang sana sini, pinjam sana sini. Kenyataannya bayar tagihan listrik, bayar tagihan kartu halo aja saudara kesulitan. Servis motor aja nggak bisa. Saya pernah menjalani masa-masa seperti itu soalnya. Itu adalah kehidupan yang tidak bijak tanpa perhitungan. Itu namanya gambling. Itu juga judi. Ketika saudara salah mengelola keuangan, itu juga judi namanya. Salah perhitungan. Tidak dihitung dengan benar, tidak dihitung dengan baik-baik. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, maaf kalau firman ini atau renungan ini begitu keras menegur saudara, tetapi sadarilah bahwa habit berjudi itu tidak sehat. Itu berbahaya. Ya, saya banyak melihat persaudaraan bisa rusak gara-gara judi. Rumah tangga bisa berpisah, bisa cerai gara-gara judi. Bahkan saudara bisa melakukan hal-hal di luar nurul dan di luar akal gara-gara judi. Saudara bisa jual apapun. Ya, paling serem saudaraku zaman, saya ingat dulu ya, ada satu podcast yang saya dengar ya, ada orang kaya yang karena dia hobi judi akhirnya gulung tikar usahanya, bangkrut. Lalu akhirnya apa? Dia cerai, dia nikah, ya, dan istrinya dia suruh untuk menjadi ya PSK demi mencukupkan kebutuhan mereka. Itu hal-hal di luar akal, saudara. Bagi saya itu hal-hal yang mengerikan yang tidak seharusnya terjadi dalam hidup kita. Coba pikirkan baik-baik. Mulai kelola keuangan saudara baik-baik. Semuanya bermuara di situ. Kelola keuangan saudara baik-baik. Kalau terima uang, terima berkat, jangan ikut-ikutan orang. Jangan paksakan gaya hidup orang lain yang sudah mapan, lalu engkau mulai memaksakan dirimu. Jangan ikut-ikutan FOMO, apa-apa ikut-ikutan orang. Tapi uangmu akhirnya kepake. Ya, pinjam uang kemana-mana, berhutang kemana-mana, lalu ditandain oleh BI. ID BI saudara rusak gara-gara kebiasaan suka menunggak. Akhirnya ditolak orang, mau kredit di mana-mana ditolak. Itu juga adalah sebuah habit yang buruk, saudara. Saya pribadi ya, saya nggak ini ya, tidak munafik ya. Baik, saya adalah pengguna belanja online seperti Tokopedia dan juga Shopee. Di Tokopedia dan Shopee ada yang namanya GoPay Later, ada namanya Shopee Pay Later. Ya, saya punya, kalau saudara rajin pinjam nih ya, dan pinjaman saudara lancar, mereka biasanya akan menaikkan, mengupgrade limit pinjaman saudara. Nah, saya harus kasih tahu di GoPay Later, di Shopee Pay Later, itu limit saya dinaikin terus. Tapi ada satu mentalitas saya, ialah saya harus naker. Kalau saya beli sesuatu barang, saya harus bisa yakin bisa membayarnya tepat pada waktunya. Dengan pendapatan yang saya miliki sekarang tentunya. Saya hitung-hitung, saya harus berhitung dengan benar, dengan baik. Dan saya harus pastikan bahwa apa yang saya beli itu mendukung usaha saya. Nah, saya
perlu garis bawahi juga bahwa kalau saya belanja sesuatu itu betul-betul sesuatu yang penting, yang menunjang usaha saya. Karena belum waktunya bagi saya untuk membeli suatu hobi. Saya rela untuk mengorbankan apapun demi usaha, ya saudara ya. Karena saya berpikir bahwa segala sesuatu yang saya beli hari ini itu harus bisa menghasilkan cuan, harus bisa menghasilkan uang. Makanya kalau saya harus pinjem atau pakai GoPay Later atau Shopee Pay Later, saya harus memastikan bahwa apa yang saya beli itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya bagi saya, seperti itu. Nah, ada satu mentalitas, kalau jatuh tempo, katakanlah pinjaman saya itu jatuh pada tanggal 14 setiap bulannya, maka di awal bulan aja saya sudah melunasi pinjaman itu, atau tagihan-tagihan itu saya harus lunasi di awal bulan. Itu seperti sebuah komitmen. Ya, seperti saya juga membayar pajak. Ya, karena saya adalah wajib pajak. Pada tanggal-tanggal tertentu saya sudah mendisiplinkan diri saya harus bayar pajak dan melaporkan itu, saudara ya. Saya harus bayar pajak saya. Mencetak penerimaan negara, ya. Saya harus bayar pajak saya. Itu sebuah mentalitas yang harusnya saudara pelihara. Punya mentalitas itu. Kebanyakan orang yang suka menghujat-hujat, menyalahkan pemerintah. Ini salah pemerintah, kenapa banjir? Wilayah kami, salah pemerintah. Ternyata setelah diselidiki, yang suka teriak-teriak menyalahkan pemerintah adalah mereka yang suka membuang sampah ke kali. Yang tidak mau capek membuang ke TPS sampahnya. Pengen mudah aja tinggal dilempar keluar dari jendela. Sehingga sampah numpuk dan akhirnya wilayah mereka banjir. Mentalitas-mentalitas seperti ini tuh yang merusak saudara tentunya. Habitmu yang suka pinjol, yang suka judol, hati-hati. Saudara harus pastikan penghasilanmu bisa membayar lunas semua tagihan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa yang tertulis di dalam Alkitab itu berguna untuk memperbarui sifat-sifat kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, sadarilah, pahamilah, mengertilah bahwa Tuhan ingin mendidik saudara terlebih dahulu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan selalu memberkati saudara. Saya mengalami banyak mujizat, bahkan di saat-saat ketika saat-saat kritis seperti pandemi kemarin, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita bertelut di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi ada kadangkala Tuhan juga minta kita untuk memiliki hikmat untuk bisa mengelola keuangan kita dengan bijak. Sama seperti Yusuf, ketika sebelum masa kekeringan, masa kelimpahan 7 tahun itu dia kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya ke dalam lumbung. Dan ketika 7 tahun kesusahan, 7 tahun kekeringan tiba, mereka bisa mempergunakan gandum-gandum di dalam lumbung itu, bahkan dari bangsa-bangsa lain membeli kepada mereka dengan harga yang tinggi. Itulah yang namanya hikmat di dalam pengelolaan. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, iya. Tapi kita juga harus bijak mengelola berkat yang Ia percayakan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau mengajarkan kami sesuatu yang indah, yang luar biasa. Kau mengajari kami Tuhan, supaya kami memiliki habit yang benar. Memiliki karakter yang terdidik, memiliki hikmat untuk bisa duduk, berhitung, dan mengelola keuangan kami dengan bijak. Tuhan tolong berikan kami hikmat, baik itu melalui kesalahan kami bisa belajar ke depannya, bahwa kami bukan menjadi orang-orang yang suka FOMO, dan rela kehilangan uang banyak demi FOMO itu. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, supaya kami dalam perjalanan hidup kami yang berikutnya, kami tidak menyakiti diri kami sendiri dengan segala keinginan-keinginan kami yang begitu besarnya, Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengelola keuangan kami dengan bijak, kami bisa menyisihkan uang kami dengan baik dan menabung dan menyimpannya, sehingga saat kami mengalami masa-masa susah, kami bisa membuka kembali lumbung-lumbung kami, dan kami bisa dihidupi olehnya. Terima kasih Bapa.
dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.